Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Yadi Mulyadi. Semangat Min, semoga channelnya makin sukses. Amin. Makasih banyak ya Bang. Dari Andi. Maraton libur 2 hari nonton dari episode 196 sampai 246. Akhirnya selesai. Semangat Min. Oke, kuat juga ya 50 episode abangku ini. Makasih banyak ya guys. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Nah, ada satu lagi ini ya. Tolong ya, Mimin udah 1 bulan full gak ada libur bawakan Sword Star. Tapi kalian komennya ginian. Mungkin mulai besok seminggu sekali Mimin akan libur. Biar gak dibilang ginian ya. Mimin manusia guys, ya kali gak make libur. Oke guys, kita langsung pada videonya. Melalui pembelajaran Lo-Feng tentang cara membangkitkan dan memulihkan Kaisar Panah Berat, ia mengetahui 1 kabar baik dan 1 kabar buruk. Kabar baiknya adalah Kaisar Panah Berat yang koma secara alami telah menyebarkan teknik amplifikasinya. Tubuhnya sekarang paling banyak adalah Kaisar Puncak normal. Oleh karena itu, untuk memulihkan Kaisar Panah Berat atau Kaisar Puncak tidak ada bedanya. Berita buruknya adalah ada 2 bagian dalam pemulihannya. Yang pertama adalah terbangun, yang kedua adalah pulih. Selama dia terjaga, dia akan memiliki kesadarannya sendiri. Dia dapat secara pribadi menyerap harta dan energi untuk pulih. Saat tertidur, dia tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, jumlah harta yang dibutuhkan jauh lebih mahal. Tahap kebangkitan membutuhkan 63 miliar elemen campuran. Meskipun itu hanya meningkatkan tubuh abadinya dari 12% menjadi 20%, itu sudah sangat mahal. Tahap pemulihan membutuhkan 58 miliar. Lo-Feng duduk di puncak gunung bersalju dan menggertakkan giginya. Tidak peduli apa, ini adalah batas Kaisar yang hidup memiliki ruang untuk tumbuh. Dengan sumber daya yang aku berikan, itu pasti akan lebih cepat daripada latihannya sendiri. Dia mungkin menjadi lebih kuat. Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk membeli dan menjual. Setengah bulan kemudian, 230 miliar elemen campuran. Dia menghabiskan sekitar 120 untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan Kaisar Panah Berat agar pulih sepenuhnya. Dia juga menghabiskan 30 miliar lagi untuk membeli kristal Dewa Api terkuat lainnya. Menyisakan 80 miliar ditambah sedikit yang tersisa dari harta karun sebelumnya. Uang tunai yang dimiliki Lo-Feng sekitar 90 miliar. Dia tidak terburu-buru menggunakannya. 1 bulan setelah Kaisar Sungai Pedang menjadi terkenal di dalam cincin dunia, Lo-Feng yang berpakaian hitam memandang Kaisar Panah Berat yang tertidur di sampingnya dan menggunakan energi dunianya untuk menyeretnya ke dalam kabin. Cairan di dalam kabin menelan Kaisar Panah Berat saat energi misterius meresap ke dalam tubuhnya. Cairan itu mulai bergelembung dan mendidih. Sudah dimulai, gumam Lo-Feng dengan pelan. Jika kamu tidak menjadi budakku, kamu mungkin akan tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lo-Feng menatap kabin itu dan tersenyum. Tentu saja, jika diberi pilihan, kamu mungkin tidak akan memilih untuk menjadi budakku. Menit dan detik berlalu. Cairan di dalamnya mulai meredup. Sekitar 3 hari kemudian, Lo-Feng yang berdiri di sampingnya sedari tadi dapat merasakan riak kesadaran dari budaknya. Hanya butuh 1 jam lagi bagi Kaisar Panah Berat untuk sadar kembali. Cairan di kabin langsung menjadi bening karena semua harta di dalamnya langsung tertelan. Kaisar Panah Berat melompat ke atas pasir. Dia menatap Lo-Feng. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru.
Kebodohan sesaat saja, dan aku telah menjadi budak Undying. Namun, bagi Tuan untuk menggunakan harta yang sangat berharga seperti itu untuk membangunkanku, kamu pastilah Tuan yang baik. Dengan kendali atas jiwanya, Kaisar Panah Berat secara alami memiliki kesan yang baik terhadap Lo Feng. Ini adalah budak jiwa. Dari lubuk hatinya, dia adalah seorang budak yang sangat setia. Menyusutlah hingga setinggi diriku, kata Lo Feng. Baik Tuan. Kaisar Panah Berat itu langsung menyusut. Dengan cepat berubah menjadi 1,7 meter. Dia membungkuk hampir seperti seorang kepala pelayan. Tetaplah seperti ini seperti biasa. Kembalilah ke wujud aslimu hanya saat bertempur, kata Lo Feng. Kaisar Panah Berat menjawab, baik Tuan, namun aku baru saja bangun dan tubuh abadiku bahkan belum mencapai 20%. Kekuatanku sangat terpengaruh. Aku akan membantumu memulihkan kekuatanmu dengan cepat. Lo Feng membalikkan tangannya, dan segera sebuah jam kuno muncul di udara. Ini harta karun sejati. Kaisar Panah Berat bersemangat. Harta karun seperti itu biasanya digunakan oleh para kesatria. Bagi para kaisar, sangat sedikit yang benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Coba saja, Lo Feng tersenyum. Kaisar Panah Berat sangat gembira. Dia menggosok jam itu dan meninggalkan jejak rohnya. Jam itu memasuki tubuhnya, dan siluet jam samar muncul di permukaan kulitnya, lalu bersembunyi. Tuan, katanya dengan hormat, jam kuno ini harus dipicu oleh seseorang yang ahli dalam hukum api dan ruang. Sementara aku mengandalkan hukum dasar untuk menjadi Undying. Meskipun aku memiliki sedikit pemahaman tentang hukum api, itu tidak banyak. Namun aku juga dikenali oleh hukum api. Meskipun setelah mencapai keabadian, tubuhku telah menjadi bagian dari hukum dasar dan sulit untuk memahami yang lain. Pada akhirnya, aku tetap dikenali oleh hukum api. Masih ada harapan. Lo Feng tersenyum. Aku akan membiarkanmu menggunakannya untuk saat ini. Bahkan jika kamu tidak dapat menggunakan kemampuan lainnya, pertahanannya saja sudah sangat kuat. Cepatlah dan pahami lebih banyak tentang hukum api. Sekarang pulihkan kekuatanmu. Aku butuh bantuanmu untuk menjelajahi wilayah-wilayah berbahaya di alam semesta. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan Kaisar Panah Berat mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Tuan, apakah kamu ingin pergi ke Menara Bintang? Lo Feng duduk di sofa dan menyeruput anggurnya sambil tersenyum. Aku sudah mencapai kota poin kontribusiku, tetapi karena aku sudah datang jauh-jauh ke sini, bagaimana mungkin aku tidak pergi ke tempat paling berbahaya di medan perang ini? Kaisar Panah Berat berkata dengan hormat. Ada sangat sedikit kaisar di benua Yanji, namun ada ratusan ribu kaisar di Menara Bintang. Lo Feng terkejut. Aliansi Hong kita hanya memiliki total lebih dari 3 juta. Menara Bintang medan perang ke-7. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kaisar di sana? Kaisar Panah Berat berkata, aliansi Hong dan umat manusia itu sendiri adalah 2 hal yang berbeda. Siapapun yang bergabung dengan aliansi Hong berasal dari ras yang sepenuhnya bersekutu dengan umat manusia. Setiap pertempuran atau perang sepenuhnya dikendalikan oleh kepemimpinan umat manusia. Kem manusia perang wilayah luar benar-benar berbeda. Ini adalah perkemahan yang longgar. Aliansi Hong hanyalah sebagian darinya. Dengan triliunan ras di alam semesta dan begitu banyak prajurit di sini dalam perang, banyak ras yang tidak memiliki hubungan dengan aliansi Hong akan berbaur dengan umat manusia untuk dikirim ke sini juga. Jumlah kaisar secara keseluruhan di perang wilayah luar, meskipun hanya 1% dari semua kaisar di alam semesta, itu tetap akan mengerikan. Lo Feng duduk di sofa dan melihat ke depan lalu memberi perintah. Berikan proyeksi. Sebuah proyeksi virtual muncul di udara di layar lengan Lo Feng terhubung dengannya.
ia mulai mencari informasi pada jaringan alam semesta virtual. Sebuah menara megah setinggi 9 lantai muncul di proyeksi, berbentuk persegi dan mirip dengan beberapa menara di bumi. Menara bintang setinggi 9 tahun cahaya telah ada di sini triliunan tahun yang lalu ketika medan perang terbentuk. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menara ini telah menyerap energi tak terbatas dari alam semesta, membentuk 9 nebula pusaran air. Mereka tampak seperti nebula, tetapi sebenarnya adalah pusaran energi yang mengerikan. 9 pusaran air nebula yang paling dekat dengan menara adalah yang terkuat. Pusaran air keempat, bahkan kaisar pun kesulitan menahannya. Hanya seorang kesatria yang bisa masuk dengan aman. Yang ketujuh, bahkan seorang kesatria akan binasa. Menara bintang kuno itu seluruhnya hitam, materialnya tidak diketahui, dan sama sekali tidak rusak akibat 4 ras puncak yang membentuk medan perang. Bahkan Universe Master yang kuat pun tidak dapat merusaknya. Dan di dalam menara setinggi 9 tahun cahaya itu dihasilkan bintang-bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan tetesan air hujan. Meskipun mereka adalah harta karun sejati, mereka biasa ditemukan di dalam menara itu. Informasi mengalir masuk saat Lofeng menatapnya dengan mata terbelalak. Dia terkejut. Bahkan para kesatria akan mati karena pusaran nebula, dan ada banyak sekali harta karun tingkat kesatria yang disegel. Kaisar Panah Berat berseru, "Ku dengar para Universe Master yang kuat dapat memasuki 9 pusaran nebula dengan aman. Mengenai bintang-bintang yang tersegel, lihat gambar di belakang. Mereka memperlihatkan banyak bintang di dalamnya. Aku juga telah menjelajahi menara bintang selama bertahun-tahun. Aku telah melihat ratusan bintang, namun aku tidak dapat memperolehnya, kecuali jika bintang-bintang itu pecah dengan sendirinya. Kalau tidak, tidak ada cara untuk mendapatkannya." Lofeng penasaran. Meskipun statusnya tinggi, dia baru hidup beberapa ribu tahun. Dia tentu saja tidak tahu banyak cerita. Harta karun itu dapat bertambah besar ukurannya, namun sebagian besar terbatas, seperti sayap sawu yang dapat mencapai lebar tahun cahaya di luar tubuhnya. Namun persyaratannya adalah kekuatannya sendiri. Menara bintang ini tingginya 9 tahun cahaya, menghasilkan bintang-bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahkan para Universe Master tidak sanggup mengatasinya. Kaisar Panah Berat berkata lagi, "Ras-ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, semuanya memiliki pepatah ini. Menara bintang adalah harta karun alam semesta yang unik. Itu adalah harta karun yang bahkan para Universe Master akan tergila-gila padanya. Namun, bahkan dalam triliunan tahun di ruang angkasa itu, tidak ada seorang pun yang mampu mengambilnya dengan paksa. Inilah mengapa itu menjadi terkenal." "Sungguh mengesankan," kata Lofeng. Kaisar Panah Berat melanjutkan, "Ada banyak sekali rumor, tetapi setiap prajurit berharap bahwa mereka mungkin menjadi pemilik menara bintang yang beruntung. Alasannya masih belum jelas, dan karena banyak prajurit memiliki harapan ini, ada banyak kaisar di sekitar menara bintang. Dan menara bintang itu kadang-kadang akan mematahkan salah satu bintangnya yang tersegel. Setiap bintang yang tersegel adalah harta karun sejati yang mampu menyegel musuh." Lofeng berkata, "Aku harus pergi melihatnya." Mereka melakukan perjalanan di alam semesta yang gelap dengan kapal planet Yunmo selama 2 hari. Akhirnya mencapai titik perjalanan terdekat ke menara bintang. Lofeng yang bersayap dan berbaju besi perak berdiri sendirian. Ia telah menempatkan Kaisar Panah Berat di dalam cincin dunia miliknya. Dalam hal kekuatan tempur, Lofeng tidak terlalu lemah. Ia cukup kuat untuk menjelajahi menara bintang. Seorang anak robot melompat kegirangan di samping Lofeng, menunjuk ke angkasa di depannya. "Lofeng, lihat menara bintang. Betapa besarnya menara bintang itu. Tingginya 9 tahun cahaya." Sungguh tidak dapat dipercaya. Lofeng menatap menara bintang dan bergumam, "Mengapa begitu terkejut? Apakah kamu tidak membacanya? Apakah perlu sampai begitu terkejut?" Babata mengejek di sampingnya. Tiba-tiba
Harta karun seperti buku petunjuk tanpa nama itu memanggilku. Lo Feng tidak dapat mempercayainya. Menara itu tidak memiliki seorang tuan yang mengendalikannya, karena 9 pusaran nebula di dalamnya sangat merusak. Jelaslah mengapa menara ini dianggap sebagai menara legendaris. Namun, bagaimana mungkin menara ini dapat menghasilkan panggilan yang begitu kuat pada Lo Feng? Bisakah aku mendapatkan menara bintang? Bisakah aku menjadi tuannya? Lo Feng tidak berani mempercayainya, tetapi panggilan yang ia rasakan dalam jiwanya sangat jelas. Itu jelas berasal dari menara. Lo Feng, Babata berteriak, "Mengapa kamu melamun?" "Tidak apa-apa." Lo Feng menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Pada saat kritis ini, sangat penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan panggilan itu mempengaruhi dirinya. Menara bintang itu sudah ada di sini selama lebih dari 1 triliun tahun. Bahkan para Universe Master tidak dapat menanganinya. Menara itu legendaris dan tidak ternilai harganya. Lo Feng berpikir, guru memberikan sayap sawu padaku, tetapi menara bintang itu dengan persediaan bintang-bintang tertutup yang terbatas di dalamnya. Guru tidak dapat memberiku sesuatu seperti itu. Jelas sekali betapa kuatnya menara bintang ini dibandingkan dengan sayap milikku. Jika harta karun seperti itu sampai ke tanganku, apakah aku berani menggunakannya? Pikir Lo Feng. Sesuatu yang mampu membuat 4 ras teratas memperebutkannya. Begitu aku ketahuan memilikinya, banyak Universe Master akan bergegas datang. Bahkan jika mereka tidak bisa mengendalikannya, mereka kemungkinan besar akan menjadikan aku buta jiwa mereka untuk mengendalikan menara melalui diriku. Kekuatan dan harta saling bergantung. Tanpa kekuatan, seseorang tidak berhak memiliki harta karun seperti itu. Aku terlalu banyak berpikir. Ayo kita ke sana dan lihat dulu. Setidaknya ini membuktikan satu hal, bahwa menara itu terkait dengan buku petunjuk tanpa nama itu. Lo Feng duduk di pesawat Yunmo dan dengan cepat menuju ke menara. Kita sudah sampai. Seberkas cahaya perak berhenti. Lo Feng yang bersayap dan berbaju besi perak berhenti di pintu masuk. Mari kita lihat apakah dia bisa mengenaliku sebagai tuannya. Lo Feng menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya saat sel-sel di dalam dirinya terbakar amarah. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh pintu masuk yang besarnya lebih dari 1 juta kilometer. Pintu hitam itu sedingin es, dan Lo Feng dipenuhi dengan antisipasi saat dia menyentuhnya. Saat itu, baju sirah prajurit dan jenderal otomatis masuk ke tubuhnya dan mudah dikendalikan. Dia mengerutkan kening, tidak ada reaksi sama sekali dari pintu. "Kenali aku." Dia mengirimkan seutas energi roh ke menara itu. Namun, itu seperti setetes air yang jatuh ke lautan, langsung ditelan. Menara itu tetap sama dan Lo Feng tidak bereaksi sama sekali. Dia agak cemas, mencoba dengan darah, mengubah posisinya, pergi ke pintu lain. Pada dasarnya dia mencoba segala kemungkinan, tapi tetap gagal. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin tidak ada reaksi sama sekali? Bahkan jika aku tidak bisa mengendalikannya, seharusnya masih ada reaksi. Bahkan sayap sawu yang kumiliki tidak bertindak seperti ini. Aku merasa seluruh menara memanggilku dengan kuat. Namun tidak peduli apa yang kucoba, tidak ada reaksi. Sebuah siluet muncul dari kejauhan di belakang Lo Feng. Dia melintasi samping Lo Feng. "Kaisar Sungai Pedang!" teriakan penuh semangat terdengar. Lo Feng menoleh untuk melihat. Dia langsung mengenalinya sambil tersenyum. Kaisar Burung Nazar. Burung Nazar adalah kaisar puncak yang terkenal di pangkalan ke-24. Dengan ingatan Lo Feng, ia tentu saja mengingatnya dengan mudah. "Beri aku waktu sebentar, aku juga akan mencobanya." Kaisar Burung Nazar pergi ke samping dan mencoba segala macam cara, baik dengan darah atau jejak roh dan lain-lain. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan menggelengkan kepalanya. "Sial, sepertinya aku tidak beruntung." Lo Feng tersenyum dan mengangguk. "Aku juga gagal." "Kaisar Sungai Pedang, bagaimana kalau kita menjelajahi menara bintang ini bersama?" usulnya. "Ada banyak bahaya di dalam menara, dan menara itu sendiri berbahaya. Bersama dengan ratusan ribu kaisar, pertempuran bisa jadi mengerikan." "Tidak, terima kasih." Lo Feng tersenyum dan menolak.
Kaisar burung Nasar tidak memaksanya. Mereka semua berasal dari ras yang berbeda, dengan pola pikir dan rahasia mereka sendiri. Dan tentu saja, dia tidak akan bertanya lebih jauh. Lo Feng menunggu beberapa saat sebelum melangkah masuk. Menara bintang itu adalah gedung pencakar langit besar dengan banyak ruangan di dalamnya. Tentu saja, setiap ruangan sebenarnya adalah ruang terlarang. Lo Feng saat ini berada di salah satu ruang terlarang ini. Jalan setapak sebelumnya telah tertutup dan menghilang di belakangnya. Ini adalah ruang gurun yang tak berujung, dan di tepinya ada penghalang tak berbentuk yang menghentikan siapapun untuk mendekat. Perangkat pemindai, proyeksi dunia, pemindai energi roh, semuanya hanya dapat digunakan di dalam ruang terlarang dan tidak akan dapat menjangkau luar atau ke ruang lain. Teleportasi hanya dapat digunakan di dalam sini juga. Aku tidak dapat berteleportasi ke ruang terlarang lainnya. Lo Feng memahami hal ini dengan jelas. Menggunakan teleportasi negara dewa akan memungkinkannya untuk segera meninggalkan menara bintang. Jika tidak perlu, ia harus melakukan perjalanan ke dalam banyak ruang terlarang hingga ia menemukan jalur antar dua ruang. Seluruh gurun mulai berguncang. Lo Feng terkejut saat menoleh. Seluruh pasir bergetar hebat saat sebuah benda besar tampak keluar dari pasir. Aku belum pernah mendengar Kaisar Panah Berat membicarakan hal ini. Lo Feng segera memanggil Kaisar Panah Berat. Tuan, menara bintang itu penuh dengan bahaya, dan setiap ruang terlarang memiliki bahayanya sendiri. Hanya saja, biasanya bahaya itu tidak aktif. Bahkan jika dipicu, bahayanya berbeda-beda. Hal yang paling berbahaya dari menara itu adalah sebagian besar prajurit yang saling menghabisi. Namun, begitu bahaya dari ruang itu muncul, mereka menjadi lebih menakutkan. Ini adalah ruang terlarang pertama yang aku masuki. Lo Feng menatap pasir. Mata Kaisar Panah Berat membelalak. Dia menoleh pada Lo Feng. Tuan, kamu benar-benar menarik penjaga terlarang sebesar 1000 km. Aku telah berada di sini selama lebih dari 10.000 tahun dan telah melewati banyak ruang. Yang terkuat yang pernah aku temui hanyalah penjaga sebesar 100 km. Lo Feng mengerutkan kening. Aku benar-benar merasakan panggilan kuat dari menara. Namun aku tidak mampu menjadikan diriku sebagai tuannya dan tidak ada reaksi khusus. Namun, ruang pertama yang aku masuki, penjaga terlarang yang begitu kuat muncul. Setidaknya ini lebih baik daripada tidak ada reaksi sama sekali. Lo Feng seperti semut kecil menatap penjaga terlarang yang besar. Menurut penelitianku, penjaga terlarang adalah boneka robot logam. Lo Feng bergumam. Meskipun mereka hanya boneka, mereka sangat maju dan tidak terpengaruh oleh serangan jiwa. Kaisar Panah Berat menatap ke lubang merah menyala yang besar di tempat itu, berkomunikasi dalam hati. Sangat tidak mungkin untuk menghancurkannya dan serangan jiwa tidak efektif. Meskipun inti energinya sangat kokoh dan sulit diganggu, kita hanya punya satu pilihan, dan itu adalah mengguncangnya cukup keras untuk menghancurkan inti di dalamnya. Aku tahu. Lo Feng mengangguk. Matanya tertuju pada penjaga itu. Kelabang besar itu menatap ke arah mereka seperti singa atau harimau yang tengah melotot pada seekor kelinci. Puluhan cakar membidik mereka, dan setiap cakar panjangnya puluhan kilometer. Lo Feng mengayunkan bilah bayangan darahnya dan mendengus dingin saat dia melesat ke langit dan melepaskan gerakan bilahnya. Sebuah tebasan sungai perak muncul. Salah satu cakar berbenturan dengan bilahnya dengan suara berdenting keras, terlempar ke samping saat cakar-cakar lain di sekitarnya menyerbu dengan ganas ke arahnya. Sangat kokoh, bahkan bilahku tidak bisa menembusnya. Lo Feng melihat cakar di sekitarnya, ekspresinya berubah. Awalnya dia ingin menyerang tubuh kelabang itu segera. Hanya ini yang memiliki kemungkinan paling tinggi untuk mengguncang dan mengganggu inti energinya. Akan tetapi, karena ada cakar yang melilitnya, dia tidak dapat menyentuh tubuh itu. Energi Kaisar Panah Berat melonjak saat dia juga dikelilingi oleh puluhan cakar. Dia telah melepaskan teknik amplifikasinya dan menggunakan busur kuno miliknya. Kedua anak panah itu beradu keras dengan cakar-cakar sehingga mereka terlempar ke samping.
anak panah terakhir mengenai perut kelabang. Ini adalah kekuatan penuh seorang prajurit batas kaisar. Sehebat itu, Lo Feng terkejut. Hati-hati tuan, kaisar panah berat melesat ke samping dan memberitahu, penjaga terlarang memiliki pertahanan yang kuat. Bahkan kaisar yang tak terkalahkan tidak memiliki cara untuk merobek tubuhnya. Dari perkiraanku, yang ini tampaknya memiliki bagian perut yang lebih lemah. Mungkin ada kartu andalan lain yang tersembunyi. Keduanya melesat dengan cepat dan menciptakan jarak antara mereka dan kelabang itu. Lo Feng dengan hati-hati memeriksa kelabang yang bergerak-gerak itu. Kilatan mulai menyambar dari perutnya yang terkoyak. Kepala lain dengan paksa menyebar dari lubang perutnya. Saat ia terkoyak, logam itu mulai membentuk kelabang lainnya. Satu kelabang menjadi dua. Seekor kelabang menembus langit. Cakarnya yang tak terhitung jumlahnya menanjak di udara. Sementara ruang di sekitarnya bergetar hebat. Ia mengejar Lo Feng dan kecepatannya cukup cepat. Namun, Lo Feng menghindar dengan kecepatan maksimalnya. Kelabang ini tidak akan pernah bisa mengejarnya. Di ujung lain, kelabang lain menyerbu ke arah kaisar panah berat, memaksanya membakar tubuh abadinya dan melancarkan dua serangan. Suara yang memakakan telinga bergema di seluruh angkasa, mengguncang seluruh gurun. Kedua kelabang besar itu berhenti dan mendarat di tanah. Kaisar panah berat berkata, bahaya sebenarnya dari menara bintang adalah ratusan ribu kaisar. Mengenai bahayanya sendiri, meskipun jumlahnya banyak, seharusnya tidak terlalu sulit bagi seorang kaisar sepertiku. Biasanya, jumlah mereka tidak cukup untuk membakar tubuhku yang abadi. Tetapi kali ini ada yang salah. Sejauh pengetahuanku, hanya ada satu alasan mengapa hal itu menjadi merepotkan, katanya. Bicaralah. Lo Feng merasa ada sesuatu yang salah. Kaisar panah berat merupakan batas kaisar. Jika seorang penjaga terlarang harus memaksanya membakar sebagian tubuh abadinya, bukankah semua kaisar puncak dan kaisar tingkat tinggi akan mati? Sebenarnya, menara bintang tidak mungkin seberbahaya itu. Menara bintang biasanya sangat tenang, kecuali bintang tertutup akan segera dilepaskan. Mata kaisar panah berat berkilau dengan api. Lo Feng tercengang. Setelah kita menyelesaikan penjaga ini, kamu dapat memeriksa dengan teman-temanmu di alam semesta virtual untuk melihat apakah mereka yang berada di menara bintang juga menghadapi bahaya. Jika sekelompok besar orang menghadapi masalah, maka bintang yang tersegel mungkin akan segera dilepaskan. Pertarungan besar akan segera terjadi di sini. Lo Feng menahan napas. Mengalahkan kaisar itu mudah, menyegel itu sulit, dan menghabisi bahkan lebih sulit lagi. Bintang tersegel adalah harta karun penyegel. Selama seseorang sedikit lebih kuat dari musuh, ia dapat menggunakan bintang tersegel untuk menyegel musuhnya di dalam. Musuh tidak akan pernah bisa melarikan diri karena materialnya sangat istimewa. Itu harta karun sejati yang cukup untuk membuat banyak prajurit dari triliunan ras menjadi gila. Sudah banyak yang berkumpul di sini, sementara yang lain mungkin akan bergegas. Tuan, kamu baru saja memasuki menara bintang, dan sesuatu seperti ini terjadi. Sepertinya kamu ditakdirkan untuk mendapatkan bintang tersegel, kata kaisar panah berat. Kelabang yang berlubang di perutnya. Sebuah makhluk berbaju besi emas memanjat keluar dari perutnya. Itu adalah kalajengking berbaju besi emas sepanjang 20 meter dan ekornya tajam dan bengkok. Oke guys, sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.